warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basel On dari kelas 11 IPS 1. Saya memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah siapkan Al-Qurannya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Lalu marilah kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka Al-Qur'annya surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibukum wa ya'ti bikhalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz وبرزوا لله جميعا فقالت ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl innadz zalimina lahum azabun alim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu fawqahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabilih kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la hilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an
fa'ahroja bihi minas samarati rizqal lakum wasakhkhara lakumul fulka litajziya fil bahri bi amrih wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih." Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam? Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir, itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menurunkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna
watahu ala al-laili wa tarafan nahar waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man thara bi sunnati ila aw hatta yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, la tusyriku billahi syai'a. Taib, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nama saya Andi Sirajudin. Saya dari 1043. Ada beberapa kewajiban kita tentunya sebagai seorang muslim tatkala
kita mengakui diri kita sebagai seorang muslim. Sebelum kita mengakui sebagai seorang muslim, kita harus paham dulu apa itu muslim. Definisi muslim itu apa? Ma huwal muslim. Kemudian secara Rasulullah pernah menjelaskan apa itu muslim. Jadi muslim itu adalah kita betul-betul mentauhidkan Allah dengan betul-betul tauhid, tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya kita juga menaati larangan-larangan yang Allah berikan. Kita juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Di antara kewajiban sebagai seorang muslim, ada kewajiban yang kiranya harus saya ingatkan kembali. Apa itu? Menuntut ilmu. Rasulullah SAW pernah berkata, "Thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Definisi muslim tadi sudah saya sampaikan, dan insya Allah kita semua termasuk dalam golongan sebagai seorang muslim. Maka menuntut ilmu wajib bagi kita. Hukum wajib menuntut ilmu itu sudah jatuh kepada kita. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala para sahabat ingin menjadi seorang jihad yang mati di medan perang membela agamanya Allah, menegakkan kalimat tauhid, Rasulullah berkata, silakan sebagian dari kalian ikut perang, kemudian sebagiannya lagi menuntut ilmu, menuntut syarat-syarat yang Allah, supaya tatkala orang yang para pasukan perang itu kembali dari medan perang ya, mereka semua bisa diingatkan, bisa diinfokan bahwasannya ada syarat-syarat Islam yang mereka juga harus lakukan. Loh, bukannya ketika kita mati di jalannya Allah, berperang di jalannya Allah, jihad, kita langsung masuk surga. Jadi lebih penting jihad di jalannya Allah atau kita menuntut ilmu. Rasulullah berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang di jalan sedang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita sebagai seorang menuntut ilmu, Allah berikan kita satu kebebasan, satu bonus sebagai seorang menuntut ilmu, yaitu kita dipermudah jalan kita menuju surga. Kita dihitung juga sebagai seorang jihad. Nah, kemudian dalam menuntut ilmu ada hal yang sangat penting. Apa itu? Adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Adab itu sangat penting dalam menuntut ilmu. Bahkan dulu para sahabat itu menuntut ilmu daripada menuntut adab, lebih lama waktunya menuntut adab daripada menuntut ilmu. Menuntut adab itu 30 tahun para sahabat dulu. Kemudian menuntut ilmu hanya 20 tahun. Artinya, adab sangat penting dalam pengimplementasian kita sebagai seorang penuntut ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'lamunal adab qabla an ta'lamunal ilm." Pahamkan diri kalian dulu terhadap adab sebelum kalian memahami diri terhadap ilmu. Karena al-adab fauqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Ketika kita sudah beradab kepada seorang pengajar, ketika kita sudah beradab kepada seorang guru, insya Allah guru itu akan ikhlas menyampaikan ilmunya kepada kita, sehingga kita betul-betul memperhatikan adab di sini. Selama kita menjalankan pembelajaran melalui daring, melalui media online, saya kira banyak sekali adab-adab yang kita langgar terhadap seorang pengajar. Maka tolong kawan-kawan diperhatikan sekali adabnya sebagai seorang penuntut ilmu. Ini adalah bentuk pengimplementasian kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Kemudian di dalam menuntut ilmu ada peraturan-peraturan juga yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah adab terhadap pengajar. Maka tolong sekali sebagai seorang penuntut ilmu yang baik, perhatikan adab kita sebagai orang penuntut ilmu. Muliakan guru kita tapi tidak berlebihan. Hormati beliau tapi tidak berlebihan. Ada pada kapasitas-kapasitasnya. Bertanya sesuai dengan kapasitasnya. Tidak merendahkan ketika pertanyaannya itu salah. Banyak sekali kejadian ketika pertanyaannya salah atau pertanyaannya kurang tepat atau khilaf di antara para ustadz, para guru, dia mencela. Si murid ini mencela. Ini tidak boleh. Kemudian banyak juga yang menghubungi gurunya tidak sesuai dengan waktu yang baik.
Contohnya misalnya malam hari dihubungi. Tentunya ini tidak beradab bagi seorang penuntut ilmu. Nah, bil adab tafhamul ilm. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah untuk memahami ilmu. Maka kalau kita ingin betul-betul menuntut ilmu dengan baik, maka perbaiki dulu adab kita sebelum kita menuntut ilmu. Karena adab itu sangat penting sebagai seorang penuntut ilmu. Insyaallah cukup sekian dari saya. Hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang atau mungkin saya terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang dipahami. Mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf. Syukron allazi yasma'i. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.